Jadi yang dinamakan niat yang sesungguhnya itu niat yang ada di dalam hati. Adapun melafalkan itu hukumnya sunnah. Seperti saat kita sholat, diperhatikan, dirungokno. Jadi ketika kita sholat ataupun berwudu, yang dihitung sah tidaknya itu yang ada di dalam hati. Melafalkan itu tujuannya untuk mengingatkan hati kita dengan apa yang kita kerjakan. Misalnya begini, misalnya sampeyan sholat maghrib, jadi antara lisan dan hati itu tidak sama. Lisan itu lupa, yang diingat sholat isya. Tadi usolli fardhul isya arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Padahal sholat maghrib. Kemudian saat ia mengangkat tangan takbiratul ihram, dia ingat bahwa dia itu sebenarnya sholat maghrib. Nah, maka meskipun lisannya itu mengatakan sholat isya, tetapi hatinya ingat saat ia takbiratul ihram, ingat bahwa sebenarnya dia sedang sholat maghrib. Kemudian niat yang di dalam hati itu sholat maghrib. Saya berniat sholat maghrib 3 rakaat makmuman fardhulillahi ta'ala, Allahu Akbar. Hatinya niat bahwa dia sholat maghrib, maka sholatnya sah. Karena yang dihitung sah tidaknya itu yang ada di dalam hati. Jadi meskipun antara lisan dan hati itu berbeda, tetapi apabila hati itu pas dengan apa yang ia kerjakan, misalnya ternyata ia sholat maghrib, maka sholatnya sah meskipun lisannya mengucapkan sholat isya. Jadi yang dihitung sah tidaknya itu yang ada di hati. Begitu juga ibadah yang lain seperti wudu. Sampai wudu, nawaitul wudu'a, itu yang di lisan itu sunnah. Jadi meskipun sampean gak mengucapkan gak masalah sebenarnya, tapi untuk mencari pahala kesunahan dan untuk mengingatkan hati kita, maka itu kita ucapkan nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardholillahi ta'ala. Saya berniat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Itu yang di hati. Jadi yang perlu diperhatikan, letak niat itu di hati dan diucapkan di hati saat melakukan awalnya rukun. Ya, awalnya rukun. Kalau pas sholat ya pas takbiratul ihram, kalau pas wudu ya pas membasuh muka yang pertama itu. Kalau pas mandi jinabat ya pas menyiramkan air yang pertama. Jadi itu. Jadi pentingnya wong ngaji. Jadi gak bingung. Kadang-kadang kan enak toh. Kadang-kadang kan ada orang sholat itu sudah takbir Allahu Akbar, mau enak dibalik ini nah Allahu Akbar usolli fardhul maghribi, sholat isya usolli fardhul maghribi, Allahu Akbar. Kan ada kadang-kadang itu karena hatinya was-was, hatinya ragu-ragu. Makanya kita sebelum sholat itu membaca Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas allazi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi sunahnya itu sebelum sholat pertama membaca syahadat, ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian membaca surah An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas. Itu apabila waktunya masih longgar dan kita
menjadi makmum muwafiq, bukan masbuk. Makmum muwafiq, makmum yang menemui takbiratul ihramnya imam yang pertama.